Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ribuan orang ikuti pawai obor sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Bersembunyi di loteng rumah, residivis kasus pencurian di Padang diringkus polisi. Tak ingin kasus di Puskesmas Talu terulang, Bupati peringatkan Kepala Dinas Kesehatan. Ribuan warga Nagari Pinaga Awakuniang, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, menggelar pawai obor untuk menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Sabtu malam pekan lalu. Pawai ini diikuti anak-anak TPA, santri pesantren, bapak-bapak, hingga ibu-ibu. Mengikutinya dengan berkeliling kampung. Mereka berjalan sejauh 6 km keluar masuk kampung. Bahkan banyak juga warga yang menunggu di depan rumah mereka dan kemudian bergabung dengan rombongan untuk mengikuti pawai obor, sehingga barisan menjadi panjang dan semakin meriah. Di sepanjang perjalanan diputarkan lagu-lagu Islami yang ikut dinyanyikan oleh para peserta pawai obor. Kegiatan pada malam hari ini terlaksanakan kegiatan 1 Muharram yang dimulai dengan pawai obor bersama. Rutenya dari Pondok Pesantren Darussalam ke Masjid Raya. Menurut Wali Nagari Pinaga Awakuniang, ribuan obor disiapkan oleh peserta dan panitia. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Ya, antusias masyarakat ini luar biasa. Kita melihat kegiatan ini kita laksanakan tahun ke tahun, selalu kita evaluasi karena tahun ini antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Mereka yang tidak sempat ikut dari awal titik start itu menunggu di depan rumahnya, bergabung dengan rombongan sehingga rombongan itu menjadi panjang. Jarak tempuh lebih kurang sekitar 6 kilo. Pawai obor berakhir di Masjid Raya Nagari Pinaga. Setelah itu, peserta membubarkan diri dengan tertib. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang penagih utang dibunuh nasabahnya sendiri di Nagari Gugua 50 kota akhir bulan lalu. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan dari keluarga korban dan memeriksa rekaman kamera pengintai yang terpasang di sekitar rumah pelaku. Sang korban bernama Feni Ria Andriani yang bekerja sebagai ketua kelompok nasabah di Permodalan Nasional Madani, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, PNM Mekar, 50 kota. Feni dinyatakan hilang oleh keluarga saat bekerja melakukan penagihan pinjaman kepada nasabah. Kasus ini terungkap saat pengumuman orang hilang di media sosial yang dibuat keluarganya, dibaca salah seorang warga. Warga itu memberitahukan sempat melihat korban pada pekan lalu saat mendatangi rumah Riki Nofrika dan istrinya Yulia. Berdasarkan keterangan warga itu, polisi memeriksa rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian. Hasilnya, polisi melihat korban menuju rumah nasabahnya. Polisi memeriksa rumah yang dicurigai itu dan hanya menemui Yulia. Dari hasil interogasi, Yulia mengakui dirinya dan suami telah menghabisi nyawa Feni saat menagih utang. Setelah korban tewas, kemudian dimasukkan ke karung dan dibawa ke semak-semak tidak jauh dari rumah tersangka. Jenazah korban langsung dibakar di lubang pembakaran sampah untuk menghindari bau yang mencurigakan. Pasangan suami istri ini membakar korban dengan menggunakan ban dan kayu. Usai melakukan aksinya, sang suami langsung kabur ke Riau, meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Selama pelariannya ke Riau, pria berusia 39 tahun itu
tinggal di rumah saudaranya di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan istrinya tinggal di rumah seolah-olah tidak ada kejadian. Usai menahan Yulia, Satreskrim Polres 50 Kota memburu Ricky ke Riau dan menangkapnya di sebuah kolam renang di Bengkalis. Selama pelariannya, Ricky membawa kabur motor korban dan menjualnya di daerah Rokan Hilir, Riau. Karena utang. Utangnya kenapa? Berapa utang? Utang 8 juta. Sudah saya bilang sama dia, duit belum ada lagi kak. Terus? Jadi kakak tuh marah-marah. Dibilangnya, udah kalian enak-enak aja kalian pakai duit katanya. Dari pengakuan tersangka, terungkap pembunuhan ini dipicu karena pelaku cekcok masalah cicilan utang sebanyak 8 juta rupiah dan telah menunggak selama 5 bulan. Untuk menagih utang dari pinjaman. Ya, kemudian karena ada ketersinggungan bahasa yang disampaikan oleh korban, sehingga terjadilah cekcok dan akhirnya terjadi pemukulan. Ya, berdasarkan keterangan dari saudara YE dan bahwasanya RN ini melakukan pemukulan sebanyak 2 kali. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres 50 Kota. Mereka berdua dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Ribuan ikan di Sungai Batang Kapocong, di Nagari Sungai Asam, Kecamatan Duo Kali Sabaleh Anam Lingkuang, Padang Pariaman, mati secara misterius pada Sabtu pekan lalu. Ikan sungai yang berjenis ikan garing, kulari, nila, dan tawas ini mati secara misterius dalam 2 hari terakhir. Ikan-ikan itu terkumpul di beberapa lokasi di pinggir Sungai Batang Kapocong. Wali Nagari Sungai Asam, Nofriadi Saputra, mengatakan, kejadian ini melanda 2 korong lainnya, yakni Korong Bari dan Korong Pauah, yang dialiri Sungai Batang Kapocong. Diperkirakan lebih dari 7 ton ikan yang mati misterius. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Dinas Perikanan Sumatera Barat di Padang dan mengirim tim untuk mengambil sampel ikan dan sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Ya, ribuan ekor. Ribuan ekor. Oleh penyebab kematiannya udah tahu atau gimana, Bu? Ya, khusus untuk penyebab kematian kita belum ketahui dan kita masih menunggu hasil uji labor. Tadi jam 10 tadi Dinas Perikanan Provinsi masih mengambil sampel untuk diuji labor, termasuk ikan yang mati dan juga air. Untuk mengantisipasi kejadian meluas ke masyarakat, aparat pemerintahan Nagari melarang warga untuk mengonsumsi ikan-ikan di sungai itu atau melakukan aktivitas menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Aksi warga menggotong kerabatnya dengan tandu yang ditayangkan minggu lalu mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jalan sepanjang 4 km itu akan diaspal bulan depan. Saat ini, prosesnya masih terhalang dengan keberadaan jembatan yang masih dikerjakan tentara dalam program Tentara Membangun Masuk Desa. Jika jembatan itu tuntas, maka kendaraan bisa mengantarkan material menuju lokasi pengaspalan jalan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan dalam tempo 3 bulan, jalan itu tuntas dan harapan warga Rurapatontang yang telah terpendam bertahun-tahun segera menjadi kenyataan. Anggaran pembangunan jalan itu berjumlah 800 juta rupiah dan bersumber dari APBD Pasaman Barat tahun 2024. Anggarannya dari APBD Kabupaten Pasaman Barat. Memang ketika itu belum dianggarkan karena sangat prioritas sekali
Sehingga dari proyek-proyek lain diambil, disedot itu, dianggarkan untuk khusus Kelurahan Petontang 800 juta. Ini insya Allah dalam targetnya sekitar lebih kurang 3 bulan, 90 hari sudah selesai. Sehingga masyarakat Kelurahan Petontang bisa menikmati supaya mobil ke sana untuk kepentingan masyarakat bisa terakomodasi gitu. Jika jalan itu tuntas, maka jorong Rura Patontang akan dimasuki mobil untuk pertama kalinya sejak jorong itu ada. Warga tak perlu lagi menandu kerabatnya jika mereka sakit dan dibawa berobat ke puskesmas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.